Cerita berawal dari sebuah koin berputar dan terlihat beberapa alat ritual lainnya. Dan perkenalkan, ini adalah MC kita yang bernama Bai Shuang, yang ia seorang jasa kurir makanan dan mempunyai kelebihan bisa melihat hantu atau indigo. Dia melakukan ritual hexagram dan hasilnya kalau hari ini bukan hari baik untuk keluar. Selang berapa detik terlihat anjing yang mengencingi jok motornya dan menguatkan ritual hexagram tadi. Lalu kurir indigo ini pun marah dan ia pun pergi. Terlihat anjing itu pun udah babak belur. Di perjalanan ia berkata, jadi kurir makanan ini pekerjaan agak berbahaya karena dunia ini berisi hantu dan monster yang bahkan mereka saling memangsa. Ia pun tiba di tempat si bos dan bosnya sudah siap dengan pesanan makanannya dan disimpan di bagasi motornya. Dan kurir kita ini pun langsung tancap gas sambil bilang makasih. Ia pun cek HP untuk melihat titik tujuan, yaitu anggota Blossom Ghost yang seharusnya di sekitar situ. Tiba-tiba ada suara cewek berteriak yang sepertinya sedang dilecehkan. Tapi ternyata itu adalah sedang adegan syuting. Tapi terlihat pemeran cowoknya mengambil kesempatan kepada cewek cantik ini. Dan si cewek pun menyadarinya. Berteriak ke Pak Sutradara kalau si cowok mesum ini improvisasinya berlebihan. Tapi sang sutradara dan krunya malah tertarik dengan adegan itu. Lalu terdengar suara motor yang tiba-tiba terbang menerjang ke arah cowok mesum itu dan menghantam mukanya sampai terpental. Ternyata itu perbuatan si kurir indigo yang tidak suka melihat cewek dilecehkan. Lalu cewek itu pun terkejut dengan kejadian tersebut. Sang sutradara pun langsung marah karena ia mengganggu proses syutingnya. Tapi si kurir ini bilang, syuting pala kau? Kalau gak diceganan malah jadi adegan film dewasa, sambil meletakkan pesanannya. Si cewek itu pun berterima kasih karena si kurir telah menolongnya. Tapi karena dia kurir indigo, seketika ia menyadari sesuatu kalau cewek ini punya aura yang ganda. Lalu ia pun bisa melihat kalau cewek ini adalah hantu yang berasal dari dunia bawah. Aura hantu itu berwarna biru dan bukan roh jahat. Si kurir sambil berkata, apa kau tidak takut dihukum seenaknya merasuki tubuh manusia? Hantu cewek ini terkejut karena si kurir bisa mengetahui kalau dia hantu. Si kurir pun menjawab, tentu saja, bahkan aku tahu kamu itu hantu yang cantik banget. By the way, ini tuh dunia modern, kalau mau selamat kau harus ikut aku, sambil menggenggam tangan hantu itu. Mau kemana? Kata hantu cewek. Tentu saja ke tempat yang aman, kata si kurir sambil menggendong hantu cewek tersebut. Di dalam hari si kurir hantu cewek ini berbeda, bahkan auranya sangat cocok dengan yang dirasukinya. Ia akan membawanya untuk diteliti. Lalu hantu cewek itu didudukan di motornya, tidak lupa dipakaikan helm. Sambil dia masih merasa bingung. Si kurir menyuruhnya pegangan erat karena ia membawa motornya dengan ngebut banget. Dielakang si sutradara marah, pemeran ceweknya dibawa pergi. Dan sampailah di apartemennya si kurir, si hantu cewek bertanya kenapa ia dibawa ke sini. Kata si kurir, tentu saja melakukan apa yang orang dewasa suka. Si hantu cewek terkejut sambil bilang, jangan bercanda, aku ini hantu. Kamu gak bakal aneh-aneh kan sama hantu? Kamu mikirin apa sih? Kata si kurir sambil menyuruhnya segera mandi dan ia pun menurutinya. Lalu hantu cewek ini mulai melepas stokingnya dan saat akan melepas bagian penting ia berkata, aku bertaruh kamu gak akan macem-macem kan sama aku. Si kurir pun mengarahkan kamar mandinya sambil terus memandang si hantu cewek dan ia pun agak emosi sambil bilang, kalau berani ngintip kamu akan menyesal ya. Si kurir pun mimisan sambil bilang, tadi waktu sama mereka kamu malu-malu. Sekarang sama aku kok gitu amat. Si kurir sambil membalikan badan. Hantu perempuan itu pun mengingatkan agar jangan mengintip terus. Si kurir ini bilang, ini lelaki sejati, oke?
Dan tidak lama terdengarlah teriakan dari hantu cewek tersebut, lalu si kurir pun terkejut dan menghampirinya ke kamar mandi. Pintu kamar mandi pun terbuka lalu hantu cewek itu bilang, kenapa kamar mandimu tidak punya keset anti licin, aku jadi kepleset ini. Apakah baik-baik saja? Terus kata hantu cewek ini, kamu lihat kemana? Jangan salah paham, sebenarnya aku ini buta, nanti dia lihat apa-apa kekasih kurir. Terus kata si cewek ini, kamu mau nipu hantu? Sambil ditampol. Terus kurir ini bilang, aku beneran gak bermaksud begitu. Siapa yang tahu kamu telanjangnya secepat itu? Lalu hantu cewek itu pun keluar dari kamar mandi. Kamu masuk tanpa mengetuk dan bilang tidak sengaja? Kau pikir aku membawamu untuk mengintipmu? Kata si kurir. Lalu kata hantu cewek ini, kalau bukan itu apa lagi? Ini gentleman itu bukanlah tujuanku, kata si kurir. Aku cuma penasaran kamu itu siapa dan kenapa tidak pergi ke dunia bawah? Dan apa penyesalanmu sampai masih ada di dunia manusia? Lalu hantu cewek itu pun terkejut, dan dia mulai menceritakan kalau namanya Kim Wan, dia lahir di masa keemasan dinasti Song, ayahnya dari Pangeran Dongping. Hantu cewek ini adalah putri bungsu dan menikahi Jenderal Morong. Gak pernah terlintas di pikiranku malam itu aku terbunuh. Aku menolak pergi ke dunia bawah sampai tahu siapa yang membunuhku. Lalu kurir indigo ini menyadari amarahnya semakin dalam dan tidak bisa dibiarkan, ia pun langsung mengeluarkan koin kaisar, lalu koin itu menyerap energi dari hantu cewek, lalu dia berkata, sihir yang kuat. Lalu kurir ini bilang, walaupun aku bersimpati terhadap keadaanmu, jika kau tidak pergi ke dunia bawah, tulisan mereka akan mencarimu dan menjatuhi hukuman kepadamu. Lalu hantu cewek ini meminta pertolongannya dengan kekuatan sihir ini. Akhirnya sekunder ini pun menolongnya karena dia tidak tega, tapi dia harus berjanji tidak menyakiti siapapun, dan dia pun setuju. Tiba-tiba patung Buddha itu bergetar. Ini pertanda buruk, kata sekurir. Tiba-tiba temboknya terjebol oleh sesosok makhluk, sambil berkata, Kim Wan, kau kabur dari dunia bawah dan merasuki makhluk hidup kembali denganku sekarang untuk dihukum. Lalu si kurir bilang, bisakah kau menghargaiku sedikit dan biarkan nona ini pergi? Lalu petugas ini pun tidak terima karena menghalangi, dia pun menyerang si kurir itu. Penjaga ini menyerang dengan rantai ular, dan sekurir ini pun tidak tinggal diam, dia pun melawan balik dengan melemparkan patung Budanya yang tiba-tiba itu berubah menjadi besar dan menginjak ular itu, sambil bilang, roh jahat pergilah. Oke, bagaimanakah nasib si hantu cewek itu? Jangan lewatkan di chapter berikutnya.